Jadi memang di Eliasa ini gudangnya gurita ya. Iya, Yang gudang kecil, gurita. yang besar. Nah yang kecil gini biasanya besar. buat kumpul. Dan ini enak. Jadi kalau misalnya mampir ke Eliasa, cobain kohu-kohu. Tanaman epifit ini yaitu si semut. Nah semut senang kenapa? Karena dia punya rongga dalam-dalam ini persis menyerupai sarang semut. Jadi ini bukan sarang semut beneran, melainkan ini buah sebenarnya. Ini kalau misalnya dilihat tuh dia seperti ayam suwir bentuknya. Tapi kalau rasa begitu masuk ke mulut rasanya seperti jantung pisang. Nah, begini kejadiannya memang di Eliasa kalau setiap pagi atau setiap sore ada yang disebutnya meti. Nah, meti ini adalah surut jauh. Jaraknya dari bibir pantai sampai ke sana itu bisa ada kali 1 kilometeran. Nah, biasanya dimanfaatkan sama masyarakat di Eliasa itu untuk cari gurita. Nah, ini pakai alatnya ini. Ini seperti senjata buat spear gun, busur ya, bark. Nah, ini ada bambu. Nah, biasanya yang cari itu ibu-ibu sama anak-anak kecil. Nah, itu udah pada ngerubung tuh di situ. Tinggal cari. Nah, patokannya adalah lubang-lubang kecil. Biasanya ada pasir-pasir putih di pinggirnya. Nah, itu nanti ditusuk-tusuk begini. Ayolah, sok ikutan cari yuk. Mari. Eliasa, surga perairan di ujung Pulau Selaru, memiliki harta perairan yang luar biasa indahnya. Tak hanya itu, laut yang sehat menjadi sumber pangan utama bagi para warga. Panas terik matahari tak mampu menyurutkan semangat saya, mama dan adik-adik di sini untuk turun ke air mencari selincah berkaki 8. Iya, gurita. Kontur pasir putih yang jauh mengarah ke muka laut menjadi berkah tersendiri. Disinilah biasanya gurita berukuran kecil biasa ditemukan. Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda yang memiliki habitat utama di kawasan samudera. Ambil untuk umpan. Iya. Tapi ini geli, dia bisa jalan. Tuh. Terdapat bulatan-bulatan penghisap yang digunakan untuk menangkap mangsa di dasar laut di dalam 8 tangan yang dimilikinya. Tubuh yang sangat fleksibel memungkinkan gurita untuk menyelipkan diri kepada celah batuan yang sangat sempit di dasar laut. Dia melawan ya. Walaupun kecil-kecil gitu tapi tetap ada gitu. Apa ya? Dia tetap ada tenaga untuk melawan. Ini dia masih hisap-hisap juga. Jadi memang kalau misalnya nyarinya ini kalau saya cari susah Mama, saya tidak tahu dia punya lubang yang bagaimana. Ada dekat lamun-lamun toh? Iya. Tapi Dan Mama biasanya keluar lagi. Dia berjalan. Iya, dia berjalan. Mama biasa cari jadi tahu lubang yang mana ada isi. Iya. Dari tadi saya tuncep-tuncep nggak ada isinya semua, zong. Nah yang ini Ada yang ada dan ada yang yang kosong, betul. Boleh. Masa hidup gurita terbilang singkat. Bahkan beberapa spesies di kelasnya hanya mampu bertahan hingga 6 bulan lamanya. Reproduksi merupakan salah satu sebab kematian gurita. Sang jantan hanya bisa hidup beberapa bulan setelah kawin, dan gurita betina mati tidak lama setelah bertelur. Ada saat-saat tertentu nanti di saat meti besar itu sampai ke tengah sana. Biasa Mama cari gurita dia punya jari sebesar-besar ini. Itu nanti dia melilit begitu.
Gali. Ini masih kecil. Ini masih kecil. Jadi memang di Eliasa ini gudangnya gurita ya. Iya, Yang gudang kecil, gurita. yang besar. Nah, yang kecil gini Kecil, biasanya besar. buat Mau kuku. makan manta atau mau kasih kering jadi asing tuh. Nah, Ikan tuh bisa asin. makan mentah, bisa dibikin ikan asin. Nah, satu lagi ini kohu-kohu ya. Kohu-kohu ini bumbu yang khasnya itu adalah lemon sama kelapa. Kelapa Kita ya. nanti cari dulu lemon sama kelapanya. Tapi dimakan mentah juga enak. Seperti ikan, ini biasanya buat umpan ikan sebenarnya. Tapi di sini karena terlalu banyak, jadi masyarakatnya juga makan juga. Gampang mau cari ya ternyata ya. Ini dia yang saya tunggu. Mengolah bahan alami menjadi kudapan nikmat khas warga setempat. Gurita yang sudah direbus bersih hingga setengah matang ditiriskan. Tak lupa siapkan kelapa sebagai pelengkap istimewa kohu-kohu khas Eliasa. Sumber protein gurita yang besar sangat baik bagi tubuh. Tak perlu takut kolesterol. Jeruk lemong biasa warga menyebutnya menjadi penawar alami di sini. Nah, jadi tadi itu direbus, dia punya mulut kasih buang ya. Lalu diiris-iris. Nah, jadi nanti ini setelah dipotong-potong, pokoknya udah tinggal dicampur sama bumbu. Nah, dicampur lagi dengan kelapa yang tadi saya parut. Dah, sesimpel itu aja. Kalau mengenai rasa yang pasti ini sepertinya akan dominan pedesnya karena cabenya banyak. Ini cabai kecil-kecil apa di sini bilang? Cili padi. Iya. Cili padi ya? Tadi. Ini dia. Ini padi asli Marisan. Segini nih cabenya, tapi jangan dianggap remeh. Ini kecil-kecil bener-bener cabai rawit. Ini pedis tuh? Iya, Pedis sekali. Coba sama-sama, jadi kalau ini pedas, semua sama-sama kepedasan. Ini kayaknya terlalu pedas nih. Coba dulu. Jadi kalau misalnya untuk yang ada mah, hati-hati makannya karena ini cenderung rasa asamnya kencang. Nah, untuk guritanya sendiri sudah lunak teksturnya karena sudah direbus. Dan ini enak. Jadi kalau misalnya mampir ke Eliasa, cobain kohu-kohu. Lagi makan. Saya lagi ada di Tutuling Jaya, daerah Subaim, Halmahera Timur. Nah, kalau misalnya lihat nih yang mulai manjat tanpa pengaman, ini namanya Mas Rian. Nah, kita lagi cari sarang semut. Hanya orang-orang bernyali besar yang mau memanjat pohon untuk mengambil sarang semut. Tak cuma harus menghadapi koloni semut, ketinggian pohon yang menjulang juga menjadi tantangan tersendiri. Ini semut ya? Ini jatuh lagi. Dia endemik di Asia Tenggara. Cuman kalau di Indonesia itu penyebarannya di Papua ada, di Jawa ada, di Filipina ada. Kalau misalnya di luar dari Indonesia, nah justru Halmahera Timur ini yang belum tahu. Saya belum tahu kalau di sini ada sarang semut, ternyata ada. Jadi dia nih nama ilmiahnya adalah Myrmecodia. Ya, kebayang nggak Myrmecodia itu adalah bahasa Yunani dari dikerubungi semut. Aduh, jangan nyampe lompat ke saya mas. Nah ini nih sebenarnya dia adalah tumbuhan epifit. Jadi umbinya di situ, batangnya di situ, buahnya di situ, dan dia tidak mencari makan sama pohon soki ini. Jadi yang menunjang hidupnya tanaman epifit ini yaitu si semut. Nah semut senang kenapa? Karena dia punya rongga dalam-dalam ini persis menyerupai sarang semut. Jadi ini bukan sarang semut beneran, melainkan ini buah sebenarnya. Ini yang masih muda berarti? Iya, ini masih muda. Sebenarnya kelihatan dari rongga-rongga ini ya. Kalau misalnya dia semakin merah kehitaman gitu, gini mungkin ini udah tua ya. Udah tua ini. Terus sama inian daging putihnya juga lebih kuning ya.
Ini kalau misalnya lihat nih, Ini masih putih. kayak teksturnya kayak bengkoang. Bengkoang. Karena selama ini memang kita lazim lihat sarang semut itu yang sudah kering, yang dikeringkan, yang direbus untuk obat. Nah, di sini dibikin pepes. Ya boleh, satu, dua, tiga. Tak hanya memiliki alam yang eksotis, keunikan tanah Maluku Utara pun bisa dicicipi. Di Desa Subaim, kali ini saya akan merasakan keunikan kuliner tanah Halmahera. Iya, mari mencicipi botok sarang semut. Bumbu dasar utama tentu saja bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Ya, itu kayak sama ibu-ibu. Tapi sebelumnya, pastikan sarang semut yang akan diolah sudah bersih dan tidak ada semut yang masih menempel. Tips pengolah sarang semut ala Desa Subaim, pastikan juga merebusnya tidak terlalu lama agar tekstur renyahnya tetap terjaga. Sampai banyak semuanya. Ini masih ada semutnya. Nah, ini harus direbus. Nah, itu suhunya itu harus betul-betul dia direbus selama 15 menit aja di air mendidih. Kenapa? Kalau misalnya terlalu lama, justru khasiatnya nanti akan hilang. Ya. Ini yang udah direbus, elastis, sama sekali nggak ada baunya. Benar kata reporter saya. Tadinya saya agak-agak takut nih waktu pas makan ini dalam kondisi segar. Ternyata rasa dan teksturnya itu mirip sekali lobak atau bangkuang. Tidak ada rasa yang dominan. Setelah semua bumbu dihaluskan, tak lupa tambahkan gula merah. Terakhir, masukkan semua bahan ke dalam wadah bersama gula dan suiran daging ayam kampung. Biar kuat. Bebas. Ya. Harumnya saja sudah menggugah selera. Boleh. Pedes tapi enak. Bener, ini enak banget. Nah, obat itu kan sendiri memang identik dengan pahit, nggak enak. Nah, tapi kalau ini manfaatnya tetap ada dan yang pasti juga rasanya enak. Jadi kalau misalnya dibilang makanan penuh khasiat ya ini. Kalau di sini lazimnya untuk mengobati diare dan kalau misalnya untuk ibu-ibu yang menyusui ini bisa untuk memperbanyak ASI karena kandungannya sendiri yang tinggi flavonoid. Nah, flavonoid berarti untuk mencegah kanker. Wis, mari makan yang banyak. Nyam. Nyam. Lah, ini aku ambil 2 kan aku sisain kamu. Tak hanya sarang semut saja yang bisa dinikmati. Di Kedu Temanggung, semut rangrang dan krotonya juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Perburuan rangrang dimulai dengan membalurkan tubuh dengan tepung sagu. Berarti harus pakai juga. Bener. Benar. Kalau kena Saya fobia sama semut rangrang sebenarnya, tapi kita lihatlah. Kata Bapak kalau misalnya pakai tepung seperti ini nggak nempel, nggak digigit. Silakan Pak, saya tunggu di bawah. Perburuan rangrang biasanya dilakukan saat musim kemarau, ketika sarangnya berukuran besar dengan jumlah kroto yang melimpah. Namun, akibat tingginya permintaan, saat ini perburuan dilakukan sepanjang musim. Kroto atau anak rangrang akan dijual ke penggemar burung, sementara indukan rangrang dijual ke tempat budidaya. Nah, jadi memang seperti ini caranya. Jadi begitu sudah ambil lodongnya, dibongkar, nah langsung dipisahkan. Yang diambil dibawa pulang tuh krotonya aja. Nah, pokoknya jadi sekarang kroto ini sendiri memang banyak yang cari. Nah, seperti ini pencarian di alamnya langsung, tapi ada juga budidayanya. Kroto baik untuk dikonsumsi karena kandungan proteinnya lebih dari 53%.
Nah, ini yang saya bilang kita mau bikin olahan khas dari sini, tapi ada kerotonya. Jadi bukan terbuat dari keroto, ada kerotonya. Nah, ini kita mau bikin botok. Botoknya sendiri dari ikan asin. Nah, ikan asin, pete. Tapi nanti kalau misalnya sudah hampir masak, nah dia ditambah ini keroto. Jadi keroto ini sendiri bukan daily food, bukan makanan sehari-hari, tapi lebih kayak kalau kita merasa kurang enak badan, butuh suplemen, pakai keroto seperti itu. Karena memang terbukti keroto ini untuk recovery bagus banget untuk pemulihan tenaga. Sekarang kita bikin botok kuah pedasnya dulu, baru nanti tinggal ditambahin topping keroto. Overall setelah dimakan dengan nasi, setelah tercampur semuanya, kerotonya tidak terasa. Tapi pasti manfaatnya nanti akan kita rasa, tapi nanti habis makan. Nah, yang pasti kalau misalnya ditanya, apa sih rasanya botok kuah pedas ini? Pedas, pol. Suatu saat berkesempatan mampir ke sini harus nyobain botok kuah ikan asin dengan pete. Yang pasti pedasnya bikin garuk-garuk kepala. Aduh. Batuan kars di Maros ini sendiri terbentuk sekitar jutaan tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya di sini membentang dari Kabupaten Maros sampai Kabupaten Pangkep. Nah, kalau misalnya kita lihat ini luar biasa bagus ya pemandangannya, dan kawasan ini juga dikenal sebagai kawasan hutan batu terindah dan terluas nomor 2 setelah Cina. Indonesia memiliki banyak bentang kars. Kawasan Kars Maros merupakan salah satu kawasan kars tropis yang memiliki keunikan berdasarkan sifat ekologi dan ekosistemnya. Nah, untuk daerah di Ramang-Ramang ini sendiri bukan hanya batuan karsnya saja yang kalau menurut saya luar biasa. Tapi di sini uniknya kars berdiri berdampingan dengan nipah. Nah, secara nipah itu sendiri hidupnya lowland, biasanya di dataran rendah yang terkena pengaruh pasang surut air laut. Saya baru kali ini lihat batuan kars yang identik dengan ketinggian berdampingan dengan nipah. Kawasan kars identik dengan kawasan kering karena terdiri dari batuan kapur, namun memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air. Kawasan Kars Maros merupakan satu dari 17 kawasan kars mayor yang ada di Indonesia. Bentang lahan Kars Maros terdiri dari bukit-bukit kapur yang menjulang tinggi dan aliran sungai air payau yang bermuara ke laut. Keberadaan sungai air payau di wilayah Ramang-Ramang ini juga dipengaruhi pasang surut air laut. Maka tak heran jika di sepanjang alirannya banyak dijumpai pohon nipah. Ini kita sampai merunduk-merunduk seperti ini demi tandan mudanya bunga nipah. Lihat, di sini tandan mudanya juga diambil untuk apa? Dikonsumsi. Jadi satu makanan khas dari Ramang-Ramang. Pohon nipah yang tumbuh subur di antara jajaran bukit kapur dan sungai air payau menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Ramang-Ramang. Kalau misalnya dilihat, bentuknya ini seperti bunga bunga pisang. Nah, habis ini saya mau ditunjukin sama Bu Bungko sama Bu Kena masakan khas dari Ramang-Ramang. Ini lawar bunga nipah. Sudah? Ayo kita ke rumah. Umbut atau tandan muda nipah merupakan bakal buah. Di daerah lain, buah nipah biasa dimanfaatkan untuk dikonsumsi layaknya kolang-kaling, maupun disadap untuk diolah menjadi gula nira. Sementara buah nipah tua biasanya diolah menjadi tepung. Umbut atau bakal buah dari tumbuhan dengan nama latin Nipah fruticans ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar karena kandungan seratnya yang baik buat tubuh. Jadi tandan muda yang diambil putih dalamnya ini, kupas semua atasnya, bunganya dibuang. Nah, yang pasti kebayang saya nih bisa kelihatan juga nih banyak semut manis. Karena tandan mudanya ini kalau bikin gula nipah, nah dari sini nih. Belum kebayang kayak apa?
Yang pasti kita mau masak ada 2 jenis masakan. Yang satu di sayur, yang satu dibikin kayak Sambal. lawar. Iya, Lawar ya Bu ya. lawara. Dibikin lawara. Pengolahan tandan buah nipah yang masih muda layaknya mengolah umbut dari famili palem-paleman lainnya. Getah dari tandan bisa dihilangkan dengan cara perebusan, supaya rasa pahit dari umbut bisa berkurang juga. Masuk 1 kali saja. Kau minta pesan aku dulu. Ini satu-satu dulu. Tidak tahu. Oh, boleh ya satu-satu gini ya. Coba ya Bu. Iya, coba. Lihat dulu. Ya. Saya pernah misal do. Pesan dulu minta kan. Ini kalau misalnya dilihat tuh dia seperti ayam suwir bentuknya. Tapi kalau rasa begitu masuk ke mulut rasanya seperti jantung pisang. Iya Bu, makasih. Begini ya makannya ya, dengan nasi panas begini ya. Ini merupakan salah satu panganan alternatif yang kalau misalnya suatu saat kita bingung mau makan pakai apa, nah nih gampang dicari, bahan bakunya mudah dijumpai di sini. Ya itu tadi, makanan khas dari Ramang-Ramang, buah nipah. Adanya pembukaan lahan baru menjadi ladang sayur membuat area hijau seperti hutan semakin sempit. Pulau Lombok yang berada di perbatasan, cuaca relatif basah dan relatif kering ini sangat sensitif terhadap perubahan musim serta cuaca ekstrim, seperti banjir dan kekeringan. Jambu mete menjadi solusi penopang daerah hijau. Nah, nih. Jadi buah jambu mete ini bukan merupakan buah asli dari Indonesia. Ini awalnya dulu dari Brazil dan ternyata cocok ditanam di sini. Dulu ini sengaja diplot untuk mengatasi tujuannya reboisasi. Jadi kalau sebagian daerah Indonesia itu kering, nah ditanam ini maksudnya biar nggak kering-kering amat. Jadi lumayan hijau. Nah, ini berarti sukses nih. Ini di sini lumayan hijau-hijau. Jambu mete atau jambu monyet ini akan tumbuh subur di wilayah yang mendapat sinar matahari serta curah hujan yang cukup. Tumbuhan tropis ini biasa dipanen setelah pohon berusia 3-4 tahun. Ketika pohon sudah tumbuh buah semunya. Masyarakat Desa Rempe biasa memanen jambu mete yang sudah tua dan jatuh ke tanah dengan istilah memileh atau yang berarti memungut. Nah, karakter unik si jambu mete ini. Kalau dia ditanam di tanah yang mengandung banyak air, gitu, nggak ada nih, nggak ada metenya, nggak ada monyetnya. Tapi kalau dia ditanam di tempat kering, uniknya justru tumbuh metenya. Pokoknya kalau di Indonesia sendiri, daerah NTT, NTB ini yang banyak. Lombok, Sumba, Sumbawa, Larantuka. Kalau di Jawa, Wonogiri yang banyak. Jambu mete bukan termasuk tumbuhan kacang-kacangan. Jambu mete merupakan salah satu komoditi ekspor berupa kacang mete. Sebenarnya kacang mete merupakan buah sejati dari famili Anacardium spesies. Sementara bagian yang berair lunak dan besar merupakan buah semu. Diputar. Ya, sip. Nah, jadi yang ini yang memang biasanya diolah dan memang harganya jauh lebih tinggi. Ini nilai ekonomisnya memang bagus harga mete. Tapi kalau ini juga sekarang dimanfaatkan untuk dibikin abon. Olahannya abon. Nah, jadi kalau dulu ini nggak dipakai buat apa-apa, ini cuma untuk jadi pakan ternak aja. Tapi sekarang, nah itu tadi, inovasi. Jambu mete biasa dimanfaatkan mulai dari akar, batang, daun hingga buah semuanya. Berdasarkan penelitian oleh Eurofood Research, buah semu jambu mete mengandung vitamin C yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan buah jeruk. Ibu lepas-lepasin aja metenya. Prosesnya itu masih panjang. Setelah dicuci, dikupas, dipotong-potong, diremas biar airnya keluar, lalu ditumbuk, habis itu disuir-suir, nanti dicuci lagi. Pokoknya rasa masamnya itu harus hilang. Proses panjang pada pembuatan abon ini karena ada kandungan senyawa urosiol pada buah sejati dan buah semu mete. Senyawa ini dapat menyebabkan alergi serta gatal-gatal pada kulit. Bumbunya memang harus dominan ya. Kalau nggak antal.
selesai. Mari kita makan. Nih, kalau misalnya ngelihat kan warnanya beda nih. Ini yang tadi cuman kita tirisin pakai tirisan aja ya, Bu. Nah, tapi kalau untuk di packing, kalau misalnya buat dijual lagi, nah ini. Jadi dia harus dikeringkan minyaknya, ada pakai mesinnya sendiri. Ini saya coba dua-duanya. Saya lebih suka yang masih basah. Nah. Begitu sampai mulut, nggak ada rasa jambu sama sekali. Ada sedikit rasa asam, tapi itu juga tipis. Karena bumbu-bumbunya banyak ya Bu, dominan ya, bumbu bawangnya, garamnya. Jadinya gurih, iya benar. Kayak daging sapi. Kalau misalnya kesempatan mampir ke Lombok Utara, ke sini, cobain nih. Abon dari jambu mete. Saat makan. Enak, Bu? Enak. Enak. Tambelo ini sering disebut cacing bakau, termasuk oleh saya, karena wujudnya sangat mirip sekali cacing besar. Padahal moluska ini termasuk keluarga kerang. Cangkang juga kepalanya, seperti kulit telur juga, dan ada giginya. Ibaratnya ngebor nih di dalam, makanya dia bisa kasih bulat-bulat lubang-lubang begitu. Padahal mau dibelah aja kayunya susah. Tambelo setidaknya membutuhkan waktu sedikitnya 3 bulan untuk membesar dalam pohon bakau mati yang terendam air. Cara kerja tambelo dari jenis Bactronophorus thoracea ini mirip dengan rayap, hanya saja lebih lamban. Ia hanya mampu bergerak memarut 8 hingga 12 kali per menit. Ini sebabnya tambelo menyasar kayu-kayu yang akan membusuk. Hanya saja yang populer untuk dimakan hanya bisa diperoleh dari 2 jenis pohon, yaitu Rhizophora stylosa yang panjang maksimal batangnya hanya 10 meter dengan kulit yang halus, dan Rhizophora apiculata dengan panjang batang yang bisa lebih dari 30 meter dengan penampakan kulit yang lebih kasar. Tambelo sebenarnya tak hanya ditemukan di lingkungan yang berair asin, tetapi juga di daerah berair tawar. Sayangnya tambelo jenis ini belum teridentifikasi, mungkin juga karena rasanya yang kurang enak. Misalnya tambelo jenis Disciatifera mucronata yang mendiami pohon bakau Rhizophora mucronata ini, rasanya tak terlampau enak untuk dimakan. Langsung telan. Kenapa ada air-air? Begitu. Telan. Amis. Amis sekali ya. Seperti makan kerang mentah. Dan digigit tuh keluar cairannya. Omias tipu, bilang enak. Iya, enak. Tambelo berkomunikasi satu dengan lainnya dengan bau enzim yang dikeluarkan. Tambelo makan dari dekompoisis batang bakau. Selama proses dekompoisis ini, batang bakau berangsur-angsur meningkatkan kadar proteinnya. Protein tinggi ini diserap dalam enzim dalam tubuh tambelo. Tak heran jika komposisi protein pada tambelo mencapai 20%. Sehingga cocok dikonsumsi untuk meningkatkan stamina. Agenda wajib saya jika berkunjung ke suatu daerah harus mencicipi kuliner tradisionalnya. Meski bagi saya, olahan makanan yang ada di hadapan ini terbilang cukup ekstrim. Ya, apalagi kalau bukan tobelo rebus khas Bahumia. Sudah tidak Amin. terlalu amis ya.
Kalau tadi mentah amis. Ini karena tadi banyak sambalnya banyak, garamnya banyak, asin. Jadi sebenarnya si tambelo ini dia menyerap bumbu-bumbu. Kalau misalnya bumbu pedas, dia jadi pedas. Udah coet lah tuh. Tilu. Iya, kan, belum tuh, kan.